Gimana Bintang? Bu Cika cocok gak jadi istri baru bapak? Enggak, Bu Cika ini cewek jadi-jadian. Outfitannya aja 20 cm, lebih panjang dari punya bapak. Bu Cika ini cewek tulen. Kok dipindah cewek jadi-jadian? Mau kamu bapak ubah jadi perhiasan? Nah! Kenapa sih nggak ada yang percaya sama aku? Dari dulu, aku tinggal di kampung yang warganya punya benda ajaib. Ayo terus serang aku, gak bisa kan? Kok Bu Cika dipukulin gak terluka sih? Karena saya punya gelang ajaib yang bisa membuat saya jadi kebal. Hebat Bu Cika, kalau saya punya topeng penghilang. Wah, hebat semua nih kekuatan ajaibnya. Kalau saya nih ya, saya punya sarung tangan ajaib pengubah perhiasan. Lihat nih. Hebat Pak Bimo. Kalau anaknya punya benda ajaib apa? Kacamata ajaibku bisa melihat ukuran. Contohnya kayak punya ayahku nih, cuma 5 cm doang. Ayah bilang jangan gunain kekuatan ajaibmu. Kekuatan ajaibmu itu gak guna. Iya nih, kekuatanmu itu cuma bikin orang rugi. Tapi kacamata ajaibku selalu dipandang rendah. Karena itu, aku ingin buktikan kalau kacamataku berguna. Kalau bener cewek tulen, coba aku mau. Bapak pukul kamu. Saya cewek tulen kok. Dia cewek asli. Udah puas. Pergi sana. Kamu bapak usir karena... Kok aku bisa salah sih? Padahal aku udah yakin banget kacamataku nggak rusak. Bu Cika, bapak mana? Kok Bu Cika kesekian gitu? Bukannya ibu kebal ya? Gelang saya dicuri sama Mas Sakti. Selama ini dia punya kalung penyamar. Pinjem gelangnya dong. Saya mau coba jadi kebal. Yes, kalau gini penyamaranku sempurna. Udah dapet gelang kebal, saatnya ambil sarung tangan pengubah perhiasan. Gawat, berarti ayahku dijebak. Kita harus tolongin. Saatnya ambil sarung tangan ajaib itu. Rasa ini jadi perhiasan. Kok gak berubah sih? Karena sarung tangan yang asli ada di aku. Kenapa ini Bintang? Nah kamu siapa? Sebelumnya, aku tukar sarung tangan bapak dengan sarung tangan biasa. Apa? Jadi selama ini Cika ini palsu? Makasih banyak Bintang. Kamu udah nolongin bapak. Santai aja pak, abis ini kita ubah dia jadi perhiasan. Kok kamu bisa tiba-tiba muncul sih? Bukan urusanmu. Jawabnya, bikin aku yang menang sayembara. Enggak, kamu cowok jadi-jadian kan? Kau mau aku teleportasi ke laut, ah? Aku mau ganti jawabanku. Gak ada yang menang sayembara. Sebagai gantinya, kita akan tes kejantanan. Aku harus membongkar kalau saya cowok jadi-jadian. Loh, kok kamu malah ngelindungin Dada? Oke, 1 poin untuk Kemal. Sekarang, tunjukin posisi kencing kalian. Sen 1 poin. Kencing jongkok lebih sehat. Aku harus bikin dia kalah habis ini. Bur! Kagak, Bur! Rasain tuh maling. Selamat Kemal, kamu pemenang sayembara ini. Ayo, kita ke kawah. Akhirnya tugasku selesai. Tunggu, kamu nggak boleh biarin dia nih kayak Nami. Nyawit nih orang. Emang kenapa sih protes mulu? Karena cowok itu berniat jahat ke Bu Nami. Kamu juga jahat kan? Makanya kamu jadi cowok jadi-jadian. Aku emang bukan cowok. Dulu aku pernah ditolong Nami. Siapa yang mau jadi suami aku, ikut sayembara ini. Saat tahu sayembara, aku berniat membantu Nami. Kesempatannya, kalau aku menang, aku bakal... Tapi setelah tahu rencana cowok itu, aku ingin menghentikannya. Sampai aku menemukan gelang ajaib yang bisa merubahku jadi cowok dan bisa berteleportasi. Sekarang kita harus selamatin Bu Nami. Kok kalian bisa di sini? Nami? Woi, dari mana kalian masuk? Rasain tuh. Ini akibatnya nyakitin Nami. Makasih ya udah selamatin aku. Aku mau kamu jadi suami aku. Duh, aku kasih tau nggak ya kalau dia cewek? Kenapa kaget? Belum pernah lihat cewek ya?
Jadi ngapain kamu mau aku kesini? Aku mau kamu ngecek pacar baruku. Soalnya dia aneh. Masa dia nggak pernah dapet? Hai sayang, ini orang yang aku pengen kamu temuin. Loh, kamu kan cewek jadinya aku temuin tadi. Yang, tolong pesen makanan dulu dong. Awas aja ya, kamu kasih tau Bimo soal identitasku. Ini sayang makanannya. Jadi deh gimana Bintang? Dia ukurannya 32 p. Ayo sayang, kita nikah secepatnya. Aku harus temuin bukti kalau umur ini cowok tanpa ketahuan. Sebagai permintaan maaf, aku kasih ini. Makasih ya. Duh, ulat pipis. Minumannya sengaja ku kasih obat bikin kencing. Cewek mana yang kencing berdiri? Yes, berhasil. Nggak kasih tahu sih Bimo. Oh, jadi diem-diem kamu mau foto aku kencing ya? Rasain nih. Terima kasih ya, kamu udah datang ke pernikahan kita. By the way, itu wajah kamu kenapa ya? Abis dipukulin preman. Gimana ya caranya ngasih tahu Bimo tanpa ketahuan? Itu rasa temu kebuka. Mana? Loh, sayang kamu ikutan ngecek juga? Gak apa-apa kok sayang, aku mau ke kamar dulu ya. Bintang, pura-pura jadi aku dong buat ke kamar. Aku takut sama calon istriku. Kena kamu sekarang. Ngapain kamu di sini? Mana Bimo? Dia kabur karena takut sama kamu. Apa? Padahal dikit lagi aku berhasil nangkap dia. Emang dia salah apa sih? Dia udah Bahkan aku rela jadi cewek buat nangkep dia. Soalnya dia nggak mau tanggung jawab. Mas, aku hamil. Kamu tanggung jawab kan? Enak aja, aku masih mau main-main. Makanya itu, aku nikah sama dia. Gak bisa dibiarin. Ayo, kita bikin dia kapok. Kamu kan abangnya Cika. Bagus kalau udah ingat. Ayo, hajar dia. Aduh, nyaman banget. Kok ukuran asli dadanya kecil? Ih, cakep banget loh, Ra. Pantesan, kayak malah langsung naksir. Iya, malah bodinya. Kayak gitar Spanyol. Tapi kayaknya ada yang aneh sama bentuk badannya Clara. Ngomong-ngomong soal aneh, kalian udah dengar belum? Nenek-nenek yang katanya hilang. Kok mirip sama Clara ya? Loh, nenek bukannya nenek yang hilang di desa itu ya? Enak aja panggil aku nenek. Kok ukuran dadanya sama kayak Clara yang kemarin? Nih, coba nenek ngaca dulu deh. Astaga, aku lupa pakai cermin ajaib. Clara mana? Gak ada Clara, tadi dia nenek-nenek. Aku tuh lagi serius. Gak mau bercanda, tau nggak? Aku yakin Clara itu nenek-nenek. Untung belum ada yang sadar kalau aku sebenarnya nenek-nenek. Jadi ini sumber kekuatan Clara. Ngapain kau bawa cermin Clara? Jangan percaya sama Clara. Dia itu nenek-nenek. Gawat, Bintang udah tahu identitas asliku. Mana ada nenek-nenek? Itu Clara, cantik. Kayak gitar Spanyol. Kalau kayak gini, aku harus minta bantuan warga buat nyadarin Kemal. Kita harus pelan-pelan cari cermin ajaibnya. Kalian ngapain? Loh, kok kita jadi tua? Rasain kalian jadi tua. Sebentar lagi, kalian jadi pikun. Yes, dapat. Balikin cerminku! Weh, balikin cermin itu. Sadar Kemal, kamu udah dibohongin. Balikin cerminku! Jadi bener, selama ini Clara nenek-nenek. Alhamdulillah, jadi muda lagi. Ayo Nek, aku antar ke panti jompo. Kok jadi gini sih? Apa itu? Emang kalian pikir apa? Lagian bukan saya pelakunya. Ngeyel. Dasar sosokan mau tobat. Kamu harus tanggung jawab. Kamu kan Hah? Mana mungkin? kalau emang kamu nggak bohong, berani nggak sama pocong? Berani. Saya berani sumpah pocong. Karena memang saya nggak bersalah. Jelas-jelas kamu. Pelakunya rambutnya gondrong, punya alat vital ukurannya besar.
punya Bimo kecil. Pasti emang bukan dia Tunggu, sumpah pocong nggak bisa asal dilakukan. Kalau asal tuduh, bisa bahaya. Ya udah, semua tenang. Kita sambil ngawasin Bimo. Kalau dia ketangkep basah, pasti saya bawa ke kantor polisi. Bintang, demi Allah, bukan aku pelakunya. Aku emang mantan preman, tapi aku nggak sejahat itu. Aku percaya kok sama kamu. Kalau memang bukan kamu, buktikan. Kalau kamu nggak bisa buktiin, berarti kamu pelakunya. Ukuran alat vital Pak Ustadz gede banget. Mbak, jangan khawatir. Saya akan bantu cari pelakunya. Percaya sama saya. Kalau saya gagal, saya rela dihukum gantung. Aku bakal culik dia. Diam kalau teriak. Bimo, ukurannya sama kayak punya Pak Ustadz. Berarti aku tahu siapa pelaku sebenarnya. Udah jelas kan pelakunya Bimo? Bukan, pelaku sebenarnya adalah Pak Ustadz. Itu fitnah, jangan asal tuduh. Jelas-jelas, pelakunya Bimo. Bintang, jangan ngaco deh. Aku tuh sadar betul. Pak Ustadz bisa berubah berkat jam tangan ajaib ini. Astaga, ada dua Bimo. Jadi selama ini Jam tangan ini bisa mengubah wajah pemakainya. Makanya semua orang mengira itu kalau Bimo pelakunya. Astaga, aku bisa jelasin. Kurang